Bangsa ini berterima kasih punya Mahfud. Artinya kreatif, kemudian reaktif, kemudian punya nyali, berani. Coba Menko Polkam sebelumnya kan nggak ada kelasnya seperti ini. Nggak ada. Jadi presiden itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara lawan krisis. Coret krisisnya itu. Pokoknya koruptor dihukum mati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba Allah yang saya banggakan. Di akhir kepengurusan masa jabatan para penguasa hari ini, para pemimpin pemerintahan hari ini, saya kira ada satu sosok yang semakin hari semakin mempesona begitu. Beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD semakin di tahun 2022 kemarin beliau sangat begitu mempesona ketika mampu berhasil membongkar skenario pembunuhan Jenderal Verdi Sambo terhadap ajudannya yaitu Brigadir Joshua. Dan hari ini Jenderal Verdi Sambo berhasil divonis hukuman mati. Tak lama dari itu juga Pak Mahfud MD berhasil membongkar sindikat narkoba yang sangat besar di Indonesia, Jenderal II Teddy Minahasa, dan hari ini sedang berjalan disidangkan. Kemudian juga banyak sebetulnya kasus yang berhasil dibongkar oleh Pak Mahfud MD selama beliau menjabat sebagai Menko Polhukam. Terbaru kemarin Pak Mahfud MD kembali mengendus adanya gerakan mencurigakan terkait dengan harta kekayaan Dirjen Pajak yang hari ini KPK sudah mulai menelisik satu persatu orang-orang yang terkait dengan kasus tersebut. Nah, pagi tadi Pak Mahfud MD memberikan informasi yang cukup luar biasa, yaitu beliau berhasil menemukan adanya sebuah pergerakan transaksi keuangan di Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun. Ngeri nggak teman-teman? Beliau mengatakan begini, Pak Mahfud MD mendapatkan laporan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Pergerakan uang tersebut sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak serta di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Saya sudah mendapat laporan yang pagi ini terbaru, kata Pak Mahfud, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan juga Bea dan Cukai. Pak Mahfud sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggal di Kemenke di luar kasus Rafael yang kemarin si Alun Simbolon kepada Ibu Sri Mulyani dan juga PPATK. Nah teman-teman, Pak Mahfud MD mengatakan bahwa untuk kasus yang Rafael Alun Trisambodo itu sudah sedang ditangani oleh KPK, ditelisik satu persatu. Tinggal saya nemu nih kasus yang sangat besar, pergerakan mencurigakan 300 triliun. Nah mudah-mudahan kasus ini segera diselesaikan oleh pemerintah. Jangan sampai penanganan kasus ini cenderung terlihat lambat, bahkan tidak selesai sama sekali. Harus diselesaikan, harus sampai tuntas sehingga bisa membongkar kasus-kasus kerugian negara yang lebih dari 300 triliun itu. Nah teman-teman, kekhawatiran saya adalah ketika pemerintah lambat menangani kasus ini, kemudian apalagi sampai tidak bisa menyelesaikannya, saya khawatir ada gerakan untuk stop bayar pajak. Karena percuma bayar pajak kalau pemerintah tidak mampu menangani orang yang menyalahgunakan keuangan negara begitu. Kemudian yang kedua, takutnya ada gerakan masif di masyarakat untuk berdemonstrasi, berunjuk rasa, aksi di setiap kantor pajak di kabupaten kota masing-masing. Seluruh Indonesia mau mendemo kantor pajak karena merasa dirugikan, meminta uang pajaknya untuk dikembalikan, kan bahaya teman-teman. Nah, harapan kita adalah doakan semoga Pak Mahfud MD sebagai Ketua Tim TPPU, kemudian juga Kementerian
yang bekerja membongkar kasus ini mudah-mudahan segera cepat diselesaikan agar membongkar kasus lain yang lebih besar daripada 300 triliun ini begitu. Dan saya kira ini bukan hal yang mustahil bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikannya. Kita yakin pemerintahan hari ini mampu menyelesaikan perilaku-perilaku koruptif yang dimana orang-orang tersebut sudah hidup dari zaman pemerintahan yang dulu. Hari ini masih ada, harus segera diselesaikan, dibersihkan. Pak Jokowi tolong, mumpung masih ada masa jabatan di akhir periode Pak Jokowi bersama kabinet yang lainnya, selesaikan ini sampai tuntas sehingga akhir keperiodean Pak Joko Widodo masyarakat memberikan aplaus, Indonesia mengalami kemajuan yang cukup luar biasa. Terima kasih Pak Jokowi, kemudian juga terima kasih Pak Mahfud MD untuk terus membongkar kasus-kasus orang-orang yang merugikan keuangan negara. Orang-orang yang memiliki perilaku-perilaku koruptif itu harus betul-betul musnah dari muka bumi pertiwi ini. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.